Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Haki dari kelas 4E Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan juga komunikasi di dalam dunia pembelajaran. Pada era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan juga komunikasi atau sering disebut juga TIK mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat dan secara mendasar telah membawa perubahan yang signifikan dan percepatan juga inovasi penyelenggaraan pendidikan di beberapa belahan dunia. Seperti yang ditulis oleh Miyarso pada tahun 2004, faktor yang mempengaruhi atau mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang berkualitas dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, salah satu diantaranya adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dalam proses pendidikan. TIK dalam pembelajaran dikenal dengan teknologi pendidikan. UNESCO secara resmi menggunakan istilah ICT yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berubah menjadi teknologi informasi dan komunikasi atau juga TIK. Penyebab penggunaan TIK sudah dilakukan secara global di dalam dunia pendidikan karena yang pertama, TIK berkembang sangat pesat untuk mengembangkan manajemen pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ataupun madrasah, terutama pada masa COVID-19. Pada saat COVID-19 kita tidak bisa bertatap muka, jadi kita memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti pembelajaran online tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang kedua yaitu dapat digunakan dalam mengelola penilaian hasil belajar siswa dengan pemanfaatan teknologi baru tersebut. Kalau di kampus ataupun di sekolah-sekolah sekarang, pasti tiap sekolah sudah punya aplikasi untuk penilaian. Kalau di kampus kita seperti kampus ataupun yang baru itu Siska. Yang ketiga, TIK juga memiliki manfaat yang sangat besar untuk digunakan pada seluruh aspek di dalam dunia pendidikan seperti di sekolah ataupun madrasah dan juga memanfaatkannya untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Ada beberapa contoh penggunaan TIK dalam pembelajaran seperti pembelajaran daring yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Pada saat zaman COVID-19 kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita menggunakan media digital untuk melakukan pembelajaran. Sampai sekarang pun masih banyak seperti saya di kampus sering menggunakan media digital seperti Zoom atau Google Meet atau sejenisnya untuk melakukan pembelajaran tanpa harus bertatap muka dengan dosen-dosen. Terus akses informasi yang lebih mudah dan luas. Berkembangnya internet membuat banyak orang dengan mudah mengunggah beragam informasi terkait ilmu pengetahuan. Seperti sekarang tuh untuk membuat makalah ataupun sejenisnya, kita tidak perlu jauh-jauh, hanya buka HP, punya internet, kita bisa mengakses seluruh ilmu pengetahuan yang ingin kita cari. Yang ketiga, perpustakaan online. Sama seperti yang tadi kedua, kita bisa mengakses buku atau meminjam buku tanpa harus datang ke perpustakaan dan juga mudah diakses daripada kita harus pergi keluar ke perpustakaan. Selanjutnya yaitu adanya sistem informasi akademik. Seperti yang saya jelaskan pertama, di sekolah-sekolah tadi sudah banyak yang menerapkan aplikasi untuk melakukan penilaian, jadwal, hingga absensi seperti yang kampus kita punya sekarang. Selanjutnya yaitu cloud computing yang memungkinkan penggunanya
dapat menyimpan, mengelola, dan berbagi data secara online. Hal ini bisa dimanfaatkan dalam dunia pendidikan untuk digunakan dalam menyimpan dan membagi materi pembelajaran, tugas, dan hasil penilaian. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang ataupun informasi yang salah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.